Sudah timbul lagi ada apa namanya narkoba baru ya, Ciki dititipkan dari Pak Ihsan Sarif. Oh iya, itu tanggal 26 hari apa? Hari Selasa. Wah. Pak Syarifudin di Bapak ini. Yang saya hormati pemerintah Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kamarudin, sebagai dua narasumber. Di sebelah kanan saya Bapak Tengku Ghazali Muhammad Sam, dan di sebelah saya Pak Kamarudin. Yang saya banggakan, camat dari seluruh Aceh 289 hari ini hadir semua. Saya setelah Pak itu dua kali Pak. 3 tahun yang lalu ada acara seperti ini dibuat nota nominasi. Ada undang-undang desa yang nantinya otomatis implementasinya adalah dusun. Di luar itu kita juga ada isu intinya bisa mengganggu stabilitas, keamanan, kerukunan, ketentraman masyarakat di wilayah Aceh. Pahami modus-modus dari yang kita sebut sebagai patologi atau penyakit masyarakat itu, patologi sosial. Modusnya, katakanlah saja misalnya narkoba, bagaimana kemudian sampai ke santri-santri juga. Masyarakat kita menjadi sangat terbuka dengan masuknya lembaga-lembaga asing atau lembaga bukan asing tetapi pekerjaan yang lokal. Nanti ujung-ujungnya ada ketahuan ada potensi aliran sesat di sana. Ada Laduni, ada Gavatar, ada Wilata Abraham, dan tak apa lagi nama lain. Ini semua berpotensi untuk mengganggu ketentraman masyarakat. Bisa akan terjadi konflik horizontal, perpecahan antar warga, bahkan antar keluarga. Dianggap hari ini kita akan membahas itu secara lebih detail karena sebetulnya garda terdepan. Hari ini kita hadirkan dua narasumber untuk membahas isu aliran sesat yang sebetulnya lokal, tapi sebetulnya nanti akan kelihatan berperspektif internasional. Tertangkap gembong narkoba antar provinsi, antar kabupaten, antar negara. Begitu lihat siapa akan menjadi penggerak atau pencetus masuknya gerakan-gerakan berbau anti sekolah, anak dosen sekolah, anak tengku pola gitu. Jadi betul-betul persoalan ini adalah persoalan dari kita ke kita. Pantas kalau hari ini kita bicarakan lebih detail. Di sebelah kanan saya ini sudah sangat lama kita kenal, berkecimpung di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Beliau hari ini berkapasitas sebagai ketua. Ada foto Pak Ghazali di sana. Waktu itu depak ya, dengan depak. Kemudian banyak punya aktivitas di organisasi tingkat lokal dan nasional. Hari ini Pak Ghazali akan menyajikan presentasi tentang kewaspadaan kita terhadap aliran sesat atau gerakan-gerakan pendangkalan akidah di Aceh. Di sebelah kiri saya ada Pak Ponirin, sarjana sosial, lahir di Kategon tahun 52. Jabatan resmi saat ini adalah sebagai penyuluh Badan Nasional Narkotika Nasional, Nasional Narkotika (BNN). Tinggal di Desa Doi, Bulekaring, dan saat ini akan tampil membawakan makalah tentang bahaya narkoba. Ini bukan penyuluhan, ini bukan penyuluhan. Yang perlu disuruh itu SMP, SMA, remaja. Kita ingin mengetahui bagaimana modus-modus narkoba ini masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Yang
Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat, Bapak Asisten, menyampaikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan izinnya sampai pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita masih dapat bertemu pada ruangan berbahagia ini rangka ikuti acara rapat kerja Camas Aceh. Alhamdulillah tadi pagi telah dibuka oleh Bapak Gubernur dan juga disampaikan materi oleh Bapak di Jakarta. Oleh karena itu, kemudian pada saat itu juga kita mari mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat dan keluarga beliau sekalian. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, tadi disampaikan oleh moderator bahwa pada siang hari ini atau sore hari ini kenalah gilirannya untuk kami dari NPU dan juga Bapak Polri dari BNN Provinsi Aceh yang akan menyampaikan suatu kewajiban yang telah diberikan oleh panitia kepada kami. Dan untuk kami, NPU diberikan suatu topik peran jamaah dalam mengantisipasi aliran sesat. Sebagaimana kita ketahui dan juga disampaikan tadi oleh Bapak Moderator bahwa aliran sesat sekarang ini mungkin telah ada di mana-mana dalam bentuk yang berbeda-beda. Ya, oleh karena itu memang beberapa hari yang lalu Forkopimda Aceh, menurut saya telah dulu bersama Gubernur, Panglima dan sebagainya, di antara yang dibahas rapat itu adalah masalah aliran sesat. Masalah yang terjadi di Aceh sekarang ini dan hari ini yang barangkali sangat menyedihkan kita semua. Kalau kita perhatikan kepada masa lalu, Aceh adalah punya ulama-ulama masa lalu. Saya Iskandar Muda, masa dulu Al-Niri dan sebagainya, para ulama di Aceh dan Islam di Aceh betul yang menjadi pedoman bagi daerah-daerah lain. Maka dengan kedatangannya, dengan adanya munculnya berbagai macam aliran di Aceh ini, yang barangkali kemarin bisa kita lihat apa yang terjadi dengan penyebaran buku-buku agama tertentu, ya, di Aceh ini. Ini perlu perhatian kita semua. Kenapa sehingga mereka bisa membuat buku, menyebarkan buku itu di Aceh ini mana-mana? Di Aceh Jaya, di Pidi Jaya, Abdiya, Jirun, Banda Aceh, ada beberapa paling besar. Aceh besar, mereka ditangkap dan mereka ditahan 2 orang terusai. Itu memang sudah tahap-tahap yang sudah sangat memprihatinkan kita. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam tahun 2015 ini, banyak pada awal 2015 ini sampai sekarang itu banyak kejadian yang aneh. Menurut saya ya, yang pertama terjadi penggerebekan jabatan di Kecamatan Barunajaya, di Lampung, Blanggapak. Yang kedua ada penggerebekan SS di Desu, ya, pembuatan SS di Desu Jaya. Itu belum pernah terjadi di Aceh seperti itu. Kemudian penyebaran buku-buku, ya, yang dibagas sebagai misi kristenisasi. Kenapa kita katakan misi kristenisasi? Karena buku-buku kan bila orang itu, ya, misalnya buku menangkal serangan syaitan, buku surga atau neraka, ada buku akal sehatnya dunia wisma, ada buku saya Islam, titik-titik Islam Tauhid,
ada buku Ketika Suara Sangka, kala meroyakkan tariksa dan beribu buruh berguru hebat. Dan ada buku Kristus, Muhammad dan Air dan Saya. Buku yang tidak dibagi-bagikan di rumah-rumah. Di Abdiya juga dibikin pesantren, sekolah ada juga, dan kemana-mana. Dan juga kemarin di Camarusa, 2 orang itu sudah ditangkap dan sudah diputuskan oleh pengadilan 3 bulan berdasarkan saya. Itu berdasarkan kanun dan ditahan dalam bicara. Ini bukan tidak mungkin, karena sebenarnya ada jaringan lain di daerah-daerah, pasti ada. Kalau tidak, kenapa tidak ada di tempatan kurang, tempatan kulit dan sebagainya. Ini ada jaringan. Ini yang perlu kita putuskan jaringan dia tersebut. Sehingga tidak akan terkembali orang-orang yang menghantarkan, menyebarkan buku-buku presiden itu kepada orang-orang yang ada di masyarakat Aceh ini. Ini yang perlu sangat kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Perlu perhatikan semua, sehingga karena itulah Bapak Gubernur memerintahkan Bapak Pemerintahan, Kepala Biro Pemerintahan untuk mengadakan rapat kerja seperti ini. Di antaranya adalah yang materinya menyangkut masalah aliran sesat, menyangkut masalah narkoba. Ya. Karena kalau kita lihat hancurnya bangsa Indonesia ini ada beberapa hal penyebabnya, termasuk Aceh. Pertama adalah masalah korupsi. Di mana korupsi mulai bawah sampai atas terjadi korupsi. Dari pejabat, dulu semua di mana-mana ada. Kemudian masalah narkotika juga seperti itu. Makin ditangkap, makin bertambah. Bahkan dalam penjara pun, dalam lapas terdapat juga pabrik sabu-sabu yang disediakan merek baru, Cici Ciciko. Itu baru sekali. Itu narkotika, narkoba, SS dan sebagainya. Apalagi ganja, di Aceh ini berapa puluh ton, berapa 4,8 ton yang ditangkap oleh polisi Aceh ini. Kemudian termasuk lagi adalah bisa merusak bangsa, terjadi masalah seksual, masalah perempuan, masalah seksual. Itu juga bisa merusakkan bangsa, dari atas sampai bawah, jabat tengah dan di bawah dan sebagainya. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang saya kasihkan terjadi di sekolah-sekolah. Itu pernah mungkin Bapak Ibu melihat di TV atau di koran di Jawa Timur, Bondowoso. Itu ada arisan seks bagi anak-anak sekolah tingkat SMA. Arisan seks 10 orang 1 wanita. Ini yang terjadi. Jadi oleh karena itu saya mengatakan tadi bahwa ada beberapa faktor itulah bisa merusakkan bangsa, yang bisa merusakkan bangsa Indonesia. Pertama masalah narkoba. Yang kedua masalah korupsi. Yang ketiga adalah masalah perempuan, gitu istilahnya. Dan satu lagi juga ada terjadi masalah perang. Karenanya maka pada hari ini Bapak diri sangat penting sekali dengan materi-materi yang disebutkan tadi, baik yang menyangkut masalah narkoba, narkotika itu, ataupun yang menyangkut masalah aliran sesat, aliran yang mengikiskan, mendangkalkan akidah umat Islam ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, bahwa peran pemerintah daerah Provinsi Aceh dalam menjalankan pemerintahan khususnya yang terkait dengan pengawasan terhadap kehidupan beragama yang dianut oleh masyarakat Aceh tidak bisa diabaikan begitu saja. Perangkat pemerintah daerah sampai ke tingkat desa sangat menentukan tahap perkembangan kerukunan beragama. Tidak sepatutnya setiap permasalahan yang muncul selalu dilibatkan pada pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini kepolisian saja, tapi juga terlibat kepada semuanya. Yang terpenting adalah terjunnya koordinasi antar instansi terkait
untuk memecahkan permasalahan yang muncul seperti aliran sesat di akhir-akhir ini. Perkembangan pesat di Indonesia tidak terkecuali di Aceh yang memperlakukan syariat Islam. Apabila semua permasalahan dibahas bersama, akan cepat dan tepat dan terhindar dari tindakan-tindakan anarkis. Karenanya, Bapak sekalian yang saya hormati, kalau di Indonesia itu sudah lebih ratusan buah aliran sesat. Kalau di Aceh sesuai dengan data yang berada pada kami dan aliran sesat, aliran Aceh itu sudah 30 buah aliran sesat. 30 sesuai yang ada pada daftar kami. Ada yang sudah dilarang dan fatwa dan juga masih dalam tindakan penelitian. Ya, misalnya ajaran Ma'rifatullah itu masuk di Semelu, itu tahun 78 bisa dilarang. Aliran Ahmad Arifin Aceh Tenggara dilarang. Hakikat Munfaridiyah di Banda Aceh sudah dilarang. Ajaran Ilman Lubis juga sudah dilarang. Dan pengajian Abdul Majid Abdullah ini di Birun ya, juga dilarang. Ajaran Ahmadiyah keadaan dilarang sampai 30. Ini mungkin sudah kami serahkan kepada. Iya, oke. Yang terbaru yang ini yang terakhir dari 20 semacam lain, ajaran Sukardi, Tengah Semata Luna, tahun lama juga itu. Kemudian ada dugaan pendangkalan akidah, itu masih dalam penelitian di Semelu Timur. Kemudian Mukmin Balik, ini baru, itu sudah diduga sesat dan sempalan, bahkan kemudian sudah difatwakan sama dengan Milat Abraham. Kemudian aliran sempalan di Sumatera Indramakmu, ya sesat menyesatkan di Aceh Timur, di Tanjung Imirah. Kemudian ada lagi yang namanya pemahaman tidak ada syubhat, itu ya sudah dilarang. Kemudian dugaan aliran sesat ujuk pancu Aceh Besar dalam penelitian. Kemudian aliran Luni di Melabuh, itu langsung saya ke lapangan dari itu sudah dilarang. Kemudian ajaran Walid dan Kesim dari Merah Mulia Aceh Utara ini tahu. Kemudian Alam Barmawi, ya Barmawi dari Aceh Selatan, Aceh Selatan, walaupun terkait kemudiannya dengan masalah lain sehingga dia sekarang sudah ditahan, dipidanakan 8 tahun ya, 8 tahun di Medan. Kemudian pengajian kelompok Salafi. Nah, itu yang baru juga tahun 2013 kemarin itu sudah dilarang. Kemudian yang 30 gerakan Fajar Nusantara Gapatan di Langgapang, Kecamatan Purbaluna Jaya. Di Abdullah pimpinnya misalkan fatwa MUI nomor 1 2015 tentang gerakan Fajar Nusantara atau Gapatan. Yang Gapatan ini sebenarnya adalah itu ganti baju daripada Milat Abraham atau dengan Omar, komunitas Milat Abraham. Nah, hingga lahir sekarang namanya adalah dengan Gapatan, Gerakan Fajar Nusantara. Ya, sebenarnya itu sama, satu itu juga isinya sama, baju yang berbeda. Nah, ini. Dan juga yang didominasi orang-orang kita juga orang Aceh sebagai tadi oleh Pak Jamin. Yang dulu juga waktu didata orang Aceh juga si Zainuddin itu, ya sudah lari dia ke Jambi, masalah di sana juga masih ini, dia tukar nama. Dia jadi pulau juga sekarang ini. Bapak sekalian yang saya hormati, kemudian perlu saya lanjutkan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dasar 45 di dalam wadah negara Republik Indonesia.
Di samping itu pembangunan daerah juga bertujuan mengembangkan potensi alam, ekonomi, sosial budaya maupun media spiritual agar diperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal untuk memantapkan dan memperkokoh keberadaan daerah. Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di semua aspek. Hal ini yang kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh bupati wali kota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan masing-masing. Dari juga saya sampaikan Bapak, menurut kita bersama. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, adapun tugas-tugas pemerintahan yang tentunya kita semua harus maklumi yang segerakan oleh camat antara lain adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penegakan ketentraman dan ketertiban, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan termasuk kanun syariah, fatwa MPU dan lain-lain yang sejalan dengan itu, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Dengan demikian, camat mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembinaan dan penguasaan pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat di era perubahan yang terus berlangsung. Kita tahu camat mengemban tugas tanggung jawab berat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan semua aspek pembangunan pada tingkat kecamatan, termasuk mengantisipasi aliran sempalan, aliran dan sesat yang terus muncul di daerah ini, di Aceh ini, seperti gerakan pada Nusantara, Gapatan yang tadi disebutkan, seperti penyebaran buku-buku di agama-agama tertentu, dan seperti terjadi kelompok DEK, ya, di 300 Kabupaten Kota. Ini, ya, sesuai dengan informasi sampai ke Bapak Kasbel 5 sebagai tadi disampaikan juga, ini 300 Kabupaten Kota yang telah dibentuk DEK ini. Ada nama AUDEK, ada DIMDEK, ada BIDEK dan sebagainya itu. Tapi alhamdulillah para kita ada yang telah membubarkan diri, ya, ada yang telah mundur dan sebagainya. Setelah mereka tahu barangkali itu hal-hal yang tidak baik, mereka itu ditipu barangkali orang tertentu, katanya untuk mengambil uang dari Eropa, ya, ada di Eropa uang Aceh, tapi nyatanya bukan di situ. Katanya Pak Kesman Limas, pengakuan mereka daripada koordinator di Aceh ini adalah uang dari Vatikan. Kalau disebut uang pendidikan, berarti kita mau tahu itu uang di mana. Bisa kita jawab sendiri. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, beberapa faktor penyebab, ya, berkembangnya aliran sesat. Banyak faktor penyebab berkembangnya aliran sesat di Aceh dengan mudah dan besar. Di antaranya, pertama, tidak memahami persoalan iman dan akidah secara benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, kurangnya pendidikan Islami dalam keluarga, khususnya masalah akidah. Ketiga, kurangnya jaminan jam mata kuliah, jumlah jam mata pelajaran, mata kuliah agama di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi, khususnya menyangkut dengan masalah akidah. Oleh karena maka MPU tahun ini telah membuat kerjasama dengan Rusia, ini terrabat dengan Rektor 4 untuk kerjasama dengan Rusia untuk diberikan mata kuliah masalah ketauhidan, masalah pendahuluan agama
dalam sebulan sekali yang disampaikan oleh MPU. Sedang diproses MPU-nya oleh Rektor Usia. Insya Allah nantinya juga setiap bulan ada 1 jam mata kuliah untuk MPU mengisi tentang masalah pendangkalan kita. Itulah barangkali bisa mengisi, kalau saya katakan tadi kurangnya jam mata pelajaran atau kuliah seperti ini. Kemudian yang keempat merupakan penyebab kematian itu adalah meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya meninggalkan Islam tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, tidak adanya pengawasan orang tua terhadap anaknya. Tidak pernah dia menanyakan apa saya tahu ini dan sebagainya. Kurang kepedulian mereka. Yang keenam, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap ajaran sesat. Ya, termasuk kita. Sehingga mereka itu bisa berjalan. Karena dibuat seperti ini itulah bisa ditingkatkan pengawasan kepada ajaran sesat yang terjadi di tempat kita masing-masing. Ketujuh, kurangnya penyuluhan agama dan pengajian dalam masyarakat, khususnya kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Akidah inilah yang tertuang dalam kanun-kanun. Kanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan ibadah akidah dan syiar Islam, dan juga dalam kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syiar Islam, juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena yang berlaku di Aceh sesuai dengan kanun, termasuk kanun Walinan Law, bahwa ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kedelapan, kurangnya sosialisasi ciri-ciri ajaran sesat dan bahayanya. Sembilan, tidak adanya aturan dan sanksi tegas terhadap pelaku ajaran sesat. Oleh karenanya maka oleh pemerintah daerah sekarang telah membuat suatu kanun tentang dan dalam akidah, dan alhamdulillah draft ini telah masuk dalam draft yang prioritas pembahasannya prolegnas. Sebenarnya waktu yang lalu, tapi karena akhir tahun ya tidak sempat lagi. Ke-10 dampak dari pengaruh teknologi dan arus informasi budaya luar yang tidak sehat. Kemudian Bapak sekalian yang saya hormati, perlu juga kita ketahui bagaimana kewenangan MPU dalam hal ini. Pasal 2 Kanun Nomor 9 2003 menyebutkan Majelis Permusyawaratan Ulama MPU berwenang memberikan pertimbangan, saran, fatwa baik diminta maupun tidak diminta kepada Badan Eksekutif, Legislatif, Kepolisian Daerah Raja Darussalam, waktu itu, Kejaksaan, Kodam Sekretariat Muda, dan di lain badan lembaga pemerintah lainnya. Pasal 3 disebutkan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh merupakan mitra kerja Badan Eksekutif dalam penentuan kebijakan daerah, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam. Sebagai mitra kerja Badan Eksekutif, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh wajib memberi masukan, pertimbangan, dan saran kepada Badan Eksekutif dalam merumuskan dan menjalankan kegiatan daerah, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan tatanan hukum serta tatanan ekonomi. Keempat, pasal 4, Badan Eksekutif dalam menjalankan kebijakan daerah wajib memposisikan Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai badan independen dan mitra kerja sejajar, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam. Badan Eksekutif wajib meminta masukan, pertimbangan tatanan hukum dan tatanan ekonomi yang Islam. Di alur aliran sempalan apa itu? Aliran sempalan aliran yang menganut paham sesat yang berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat dalam fatwa MPU nomor 4 tahun 2007 tentang kriteria aliran sesat disebutkan. Jadi dengan ada salah satu daripada ini terdianggap itu adalah sesat. Tidak mestinya ada semuanya, tapi alternatif bukan kumulatif. Yang pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman yang keenam.
Nah, betul iman. Salah satu tidak diakui berarti sudah bahaya. Yang kedua, ingkari salah satu dari rukun Islam yang 5. Yang ketiga, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keempat, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Ada yang lain. Yang kelima, mengingkari kemurnian dan atau kebenaran Al-Quran. Masih ragu-ragu kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, ya. Yang keenam, melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaedah-kaedah ilmu tafsir atau ulumul Quran. Yang ketujuh, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber hukum, termasuk dapatan. Mereka tidak menerima hadis Nabi kecuali yang sama dengan anggapan mereka. Itu mungkin dibaca di Quran kemarin ada. Mereka tidak Nabi terakhir, ya. Karena Nabi terakhir mengatakan adalah Ahmad Sadek, ada di Bogor ya, di Bandung. Maka sudah khalwat 20 hari, keluar di 20 hari, dia mendakwakan dia sebagai Nabi berdasarkan kepada Injil, Al-Quran dan Kitab Hindu. Itu yang mereka pedoman. Kemudian yang ke-8, melakukan pensyarahan terhadap hadis tidak berdasarkan kaedah ilmu mustalah hadis. Yang ke-9, menghina dan atau melecehkan para nabi dan Rasulullah SAW. Yang ke-10, yang ke-11, menghina dan atau melecehkan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12, mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti berhaji tidak ke Baitullah, salat fardu tidak 5 kali 5 waktu terus semalam. Kadang ada yang mengatakan wajib sholat kita hanya 2 kali, maghrib sekali, subuh sekali, waktu keluar matahari dan terbenam matahari. Ada yang anggapan yang seperti itu. Itu di Aceh, bukan di Aceh. Di Aceh ada seperti itu. Yang ke-13, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i yang sah, seperti mengkafirkan muslim hanya pokoknya, ya itu kan ini sepertiga, itu bukan jadi contoh. Ya, dianggap orang itu sudah ini. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, semua kita masih ingat bahwa kasus yang menimpa Tubuh Aib di Beirut yang dibakar Limbang, Tubuh Barmawi Aceh Selatan, dan kasus ini Laul, itu contoh kasus-kasus yang baru, ya, yang tadi saya sampaikan. Yang bagi itu adalah aliran-aliran yang menyimpang, ya, tentunya menyimpang berdasarkan Al-Quran dan menyimpang dari hadis. Sehingga juga karena dalam kita memberi suatu fatwa kepada masyarakat itu punya alur penetapan fatwa, bukan seberangan kalau diminta masyarakat jadi ini di fatwa tidak, tapi punya alur fatwa, ya, alur fatwa yaitu surat permohonan atau pertanyaan fakta kejadian dalam masyarakat atau hasil kerjaan ibu kabupaten kota langsung dikirim ke pimpinan provinsi. Itu bisa diberikan bimbingan kepada Panmus, bisa di stop, dilihat bagaimana kualitas daripada permohonan itu. Kemudian langsung dikirim kepada Panmus 1 ketika yang kedua dibahas oleh Panmus, ya, bisa terjadi stop juga bimbingan. Kemudian dibuat ada penelitian lapangan, sudah menentukan Panmus oleh Panmus 2 untuk membawa risalah. Kemudian baru kesidang ibu hingga lahirnya sudah disinkronisasi semua, itu lahir fatwa. Jadi terhadap sesuatu masalah tidak seperti itu. Lalu penelitian, berkajian, dipanggil, itu tergantung kepada kepada masalah yang dibahas. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1, peran camat dinilai sangat penting dalam upaya memberikan pelayanan di semua aspek pembangunan, termasuk bidang agama di setiap kampung.
Kedua, sebagai perpanjangan tugas pemerintah Aceh, Camat memiliki peran strategis sekaligus proaktif dalam mengontrol, mengawasi, sekaligus melakukan upaya preventif bila ada informasi mencurigakan di wilayah atau di kampung-kampung tertentu. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, para camat bersama Muspika berkoordinasi dalam mengantisipasi munculnya paham, aliran sempadan, aliran sesat yang dinilai meresahkan masyarakat. Kemudian disarankan agar pada setiap kampung dibentuk pengajian majlis taklim bekerjasama dengan dayak setempat. Kedua, bersama MPU kecamatan memantau setiap orang, lembaga, organisasi yang mencurigakan masuk di wilayah kecamatan dan atau kampung. Ketiga, bersama MPU kecamatan meningkatkan sosialisasi penyuluhan tentang Kanun Nomor 4 Tahun 2007 tentang kriteria aliran sesat. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dalam waktu 15 menit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada kita semua, Bapak Camat yang hadir pada hari ini, dan tentunya Bapak yang akan menghadapi dengan masyarakat, dengan desa-desa dan aliran-aliran desa berkecimpung dalam desa, apalagi desa-desa yang tertutup, juga mereka mengadakan pengajian tertutup biasanya, seperti Milat Abraham, Gapatal, dan lain sebagainya. Itu dilakukan dalam area tempat-tempat yang tertutup. Bahkan ada juga dorong itu, betul dilakukan seperti itu. Jadi kalau Milat Abraham, Gapatal itu mereka mengajar bukan orang bodoh, tapi mahasiswa, anak pandai. Dan itu yang mereka ajak diskusi. Mereka tidak mau kalah. Walaupun satu kali tidak bisa, dua kali tidak bisa, tiga kali tidak bisa, dia peroleh bisa menguasai moral dan mental daripada sana. Itu adalah sikap daripada Gapatal, Milat Abraham dan juga lain-lainnya. Demikianlah barangkali Bapak sekalian yang saya hormati yang dapat kami sampaikan dalam forum ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan daftar ini sudah saya katakan sama panitia untuk berbanyak kepada Bapak sekalian. Misalnya 30 buah ada sesat mulai dulu sampai sekarang ini. Ya, demikianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus kepada Pak Sekretariat. Dan saya kira terutama karena membuka gedung di sebahagian wilayah kita. Tadi ada disebut dari utara, timur, selatan, hampir rata dari 30 ajaran sesat atau yang sedang diidentifikasi sesat ini ada di wilayah-wilayah kita. Kalau tidak di kecamatan kita, ya minimal di kabupaten tempat Bapak Ibu berada dan berkedudukan sebagai camat. Penting sekali bahwa ciri-ciri atau karakteristik dari aliran-aliran sesat tadi sudah disampaikan ke kita. Modus cara main mereka juga sudah disampaikan. Nama-namanya yang bergonta-ganti baju juga sudah disampaikan. Mudah-mudahan ke depan dengan peran camat sebagai komandan di wilayahnya itu bisa mendeteksi ya Pak ya, terutama mencegah dan melakukan langkah-langkah preventif dan cepat segera melaporkan jika kriteria-kriteria yang disebutkan tadi itu terpenuhi. Sangat penting juga 13 ciri-ciri tadi itu ada di dompet kita masing-masing. Saya wartawan di Serambi Indonesia, nama saya Minanita, tapi di dompet saya itu ciri-ciri itu ada, saya gunting. Di laptop saya begitu hidup itu nampak, supaya mudah mendeteksinya, karena nggak mesti harus ke-13-nya ada, satu saja sudah cukup. Kan Bapak tadi bilang, ini bukan penjumlahan kumulatif ya Pak ya, satu saja sudah mewakili, ya berarti dia sudah menggolong aliran sesat. Jadi penting kali kriteria itu ada di depan kita dan mudah bisa kita akses, entah di dompet, entah di atas meja, entah di bawah kaca yang di atas meja, sehingga mudah terdeteksi. Saya kira itu yang bagian terpenting dari presentasi Pak Ghazali Muhammad Sam, dan bisa kita aplikasi. Aceh darurat narkoba sejak 2013. Seperti apa daruratnya? Mari kita dengar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Subhanallah, siang ini kita dapat bertemu membicarakan masalah narkoba seperti katakan oleh moderator tadi, sudah darurat. Bukan hanya Indonesia, Aceh, bahkan mungkin ada beberapa desa terdekat. Juga kecamatan, mungkin ada kecamatan sedang darurat narkoba. Kemudian Bapak Moderator, kepada panitia, para peserta sekalian, salam maaf dari kepala kami, Kombes Pol Dr. Andes Armin Sahtai, tadi pagi dipanggil ke Medan untuk membicarakan masalah 100.000 pengguna narkoba yang perlu direhabilitasi. Ini barangkali penting untuk Pak Camat. Kalau ada warganya seperti itu, laporkan saja di Makassar, itu ada ya. Kemudian salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Para peserta sekalian yang terhormati, kita sebetulnya di Indonesia ini ada 3 darurat yang sudah berkembang sekarang ini. Yang pertama darurat terorisme, lahirlah dia Densus 88 yang sering menembak macam-macam, kakinya terjarang, yang pajaran juga ada di atas, dan banyak kaki-kakinya. Kemudian darurat korupsi, lahirlah KPK. Dulu kalau jenderal nggak mungkin ditangkap, gubernur nggak ada ditangkap, menteri nggak ada ditangkap, ada KPK macam-macam. Kemudian yang ketiga, itulah darurat narkoba. Aceh ini sebetulnya perlu perhatian kita semua, karena saat ini kita sedang melakukan syariat Islam apa? Tapi kenapa sekarang di Aceh berkembang ladang ganja terbesar di Indonesia? Katanya kualitas ganja Aceh itu nomor 1 di dunia, katanya. Katanya itu, tentu saya nggak tahu. Kenapa kita katakan sebetulnya Aceh ini termasuk Indonesia darurat narkoba? Yang pertama, pengguna narkoba Indonesia tahun 2014 ini 4.500.000 orang. Tahun 2012 ini diperkirakan oleh BNN sekitar 5 juta orang. Dan bahkan diperkirakan seperti itu. Meninggal setiap tahun, setiap hari antara 30 sampai 50 orang. Oleh karena itulah Presiden hukuman mati bagi narkoba tetap dilaksanakan. Walaupun kita melihat beberapa pemerintahan di luar sana, kalau bisa jangan lakukan itu. Tapi Presiden kita tetap melaksanakannya. Yang pertama sudah, yang kedua ini mungkin setelah KA ini katanya. Kemudian kata teman-teman yang kita rehabilitasikan loh, mendapatkan narkoba lebih mudah mendapatkan narkoba daripada beli pisang goreng. Ini bagi orang tangkap, saya nggak katanya. Bagi orang yang kita tangkap itu direhabilitasi, lebih mudah mencari narkoba daripada pisang goreng di Banda Aceh. Kenapa? Kalau pisang goreng kita tunggu dulu. Sebagai bukti, saya tidak sebutkan di wilayah di sana. Dia kita tangkap, mau dua apa? Pak, tolong kasih saya sekali lagi, saya tengok gitu ya. Oleh pimpinan saya boleh. Nggak sampai 7 menit sudah tengoknya. Kami masih berkeliaran luar, saya mungkin belum mungkin masuk, tapi ternyata udah tengoknya. Nggak sampai 10 menit. Wilayah besar. Ini tantangan kita semua. Kemudian dulu kita lihat narkoba itu hanya ada di kota besar. Sekarang enggak. Di kampung-kampung terpencil pun sudah ada. Bahkan di kampung-kampung terpencil sekarang nggak mau lagi menggunakan ganja, karena itu agak kuno. Dia masuk ke sabu. Padahal lebih berbahaya adalah sabu nggak berbahaya. Yang kita punya barang itu berbahaya sebetulnya. Sebagai bukti begini, menurut teman-teman kita dari dokter di Rumah Sakit Jiwa,
itu yang gila di situ sekarang. Pada umumnya dalam hidupnya dia pernah menggunakan narkoba 90%. Cuma lahirnya kadang-kadang bisa 5 tahun, 10, 4, ada yang kadang-kadang sudah 70 tahun baru lahir. Kenapa? Narkoba ini diserangnya ke saraf otak. Yang diserang saraf otak. Dan saraf otak itu benjol-benjol. Kalau saja dan nggak bisa bawa benjol-benjol deh saraf otaknya. Dan menurut orang kesehatan itu sampai saat ini belum ada obat. Makanya walaupun dia sudah rehabilitasi pengguna narkoba tidak mungkin sembuh. Yang bisa hanya pulih. Jadi yang sudah kotor-kotor tadi itu kita pulihkan. Jangan sampai hangus. Jadi untuk sembuh tidak mungkin. Dia hanya bisa pulih. Kemudian narkoba dulu ya orang-orang kaya saja. Saya waktu SMP di Takengon sering penjara lama, kalau Takengon sini mungkin penjara lama itu di belakang saya tinggal. Karena rumah nenek saya ada 4 batang untuk rumah masak. Jadi ada nih kasih, begitu kasih duit itu saya bisa 2 bulan belanja di sekolah. Saya kasih. Dulu nggak ada itu, sini nggak ada ini, nggak ada. Saya kasih dulu. Jadi di pagi naik sepeda dari Bekasi itu kasih sama dia. Kalau sekarang mungkin ukuran kasih 30.000 setiap minggu. Apakah enak saya kan? Narkoba sekarang kalau dia sabu yang paten, kata orang paten, itu 2,5 miliar per kilo. Dari 2,5 juta itu, dari 1 kilo itu bisa merusak anak bangsa sekitar 4.000 orang. Bayangkan itu. Jadi yang kemarin yang ditangkap di Aceh Timur itu, yang bangsa 100 kilo kali dengan 4.000 berapa orang. Kalau itu terjadi, bagaimana sebetulnya situasi Aceh saat ini kita lihat dengan narkoba? 100 kilo kali 4.000 sekian, berarti berapa banyak orang sudah menggunakan narkoba di Aceh? Ini barangkali tantangan. Kemudian sekarang katanya narkoba itu bukan Jakarta lagi, kita Aceh dulu. Karena kita pantai kita tuh banyak dari Aceh Timur sampai ke Sikkim, nggak bisa ditawar polisi. Masuk ke Aceh, dari Aceh baru dilebarkan ke provinsi lain di Indonesia. Satu, atau yang kedua mungkin Aceh ini sedang melaksanakan syariat Islam. Bagaimana mengganggunya? Salah satu itu paling mudah. Kenapa? Di mana Pak Jamal waktu legislatif kemarin kan ada tesorin. Kebetulan ada kepala desa masih aktif ingin jadi anggota DPR, ternyata juga dia narkoba. Saya harus sebutkan orangnya adalah saya. Oh, dia kepala desa aktif. Nah saya sanksi. Ya akan datang mungkin tak ada lagi berani orang menjelaskan narkoba di sini. Karena mungkin Pak Camat itu nggak narkoba semua. Bisa jadi Pak sekarang. Contoh misalnya ini saja. Profesor yang di Universitas Hasanuddin, apakah masuk akal? Profesor Hasanuddin kok bisa narkoba dibawa akan diganti sama dia? Akan bukan, mungkinkah? Ini dong kita. Ini dong kita tidak mungkin. Saya ini hari masih berani menjalankan narkoba di sini. Mungkin besok saya akan menggunakan narkoba. Begitu hebatnya bandar-bandar narkoba. Alamatnya palsu semua datang ke Aceh itu. Pengirimnya palsu. Gak ada betul satu. Penerimanya palsu, pengirimnya palsu, yang terusnya polisi. Semuanya seperti itu, sulit. Nah kemudian kalau kita lihat sekarang, dulu kita lihat penggunaan narkoba itu kan orang-orang tertentu saja. Sekarang enggak. PNS, kemarin ada buat Pak Camat juga kan. Di Camat mana saya tahu lagi itu sendiri.
PNS, polisi, penegak hukum, TNI, tukang beca, petani, semua sudah nggak ada minat. Hakim, semua sudah. Saya pelihara dokter kok mau? Yang bilang dari kakak, kok mau dia? Tahu dia itu semua. Begitulah orang narkoba sindikat yang masuk. Kasus itu apa yang tadi? Belum sekolah dikasih dengan bonbon. Itu dulu sebetulnya tahun 1998 atau 2000 di Bekasi sudah ada itu bonbon pop. Jadi waktu itu pas sekolah di TK, kalau bukan itu bonbon nggak tahu ya. Ada apa? Pelajari rupanya sedang di situ masuk anak. Iya itu. Saya sekolah aja Pak. Kalau mau tidak hati masyarakat ya, mungkin pejabat politik yang terdapat orang narkoba semua. Luar biasa sekarang. Contoh yang di tempat kami adalah lepasan dari Guntur. Dari Guntur itu baru kelas 2 SMP. Itu masuk ke tempat kami tangannya begini-begini Pak. Karena dia mau kepindah ke Sakau. Karena nggak dapat itu. Saya melihatnya nangis saya. Melihatnya saya sudah nangis. Menjerit dan luar biasa. Saya tanya sama teman-teman yang sekarang dari konselor kantor itu, bagaimana kalau Sakau tidak bisa dibayarkan sakitnya Pak? Buku saya tarik semua nih, karena dia dulu pengedar. 10 kali lipat dari tarik buku itu sakitnya. Kemudian tanya sekarang, di Aceh, kami melakukan tes urin di tingkat SMP, juga ada. Dari 50 ada 2 orang, 3 orang. SMA dari 50 ada 4, 5, bahkan ada 7. Tes urin dan perguruan tinggi, 10 perguruan tinggi untuk Kota Medan dan Desa. Hanya 1 yang tidak, Politeknik Aceh. Kenapa? Politeknik Aceh itu tidak boleh merokok. Bagi kami di DNN, merokok itu pintu gerbang masuk narkoba. Kenapa? Itu kan biasanya ke Samsu itu kan. Ke Samsu, belakang sedikit, masukkan barang kita tak bisa, kalau bisa. Kalau nggak merokok nggak bisa desa itu. Nggak mungkin terjadi. Jadi kalau kita lihat seperti yang di rumah sakit tadi, sekarang kan saya tanya, ini Pak umurnya sudah 70 tahun. Itu Pak pada umur 20 tahun dia menggunakan narkoba. Pada gilanya datang pada umur 70 tahun. Nah, kami lihat yang kita lakukan tes urin di perguruan tinggi, kami telusuri. Ternyata IP-nya rata-rata 22. Di bawah 2. Mau jadi apa? Dari pikiran memang nggak ada lagi. Tapi waktu pertama itu betul. Waktu pertama dia minum sebulan itu luar biasa. Begitu turun ada lagi, tidak kena lagi. Kemudian biasanya narkoba itu dekat dengan pergaulan bebas. Ya contoh Profesor Sandri tadi itu. Dekat pergaulan bebas pasti HIV. Kalau HIV ya mati sia-sia. Saya tanya tadi sama Pak Muhid tadi, bagaimana Pak? Kalau dia minum itu ya masuk neraka. Itu. Dan mungkin narkoba lihat haram. Saya cerita tadi dengan Bapak. Anak saya di rumah yang masih kelas 3 sekarang. Itu kalau dilihatnya babi, anaknya 10, minumnya 3, itu tidak mau makan ya. Muntah ya. Kenapa? Karena neneknya dulu menceritakan babi itu haram. Ini doktrin seperti ini. Coba kita baca, coba kita sampai kepada kita bagaimana ya. Agar narkoba itu haram, jangan orang mau lagi. Dia berhenti untuk akhir. Kita bisa mencoba. Mari kita coba. Apa yang kita lakukan? Jadi kalau dia ada babi lagi makan, tidak mau dia makan. Matinya itu kenapa? Babi. Karena neneknya dulu mungkin kita ceritakan itu babi itu haram, begini.
Doktrin-doktrin seperti ini perlu barangkali. Barangkali siapa di antara kita yang 350 mampu seperti itu sampaikan. Biasanya juga narkoba itu pasti overdosis. Ini hari masuk 2 gram ke tubuhnya. 6 bulan kan akan saya 2 gram. Tambah dosisnya terus. Dan siapa namanya dan yang overdosis yang ditangungnya itu Roger. Nah Roger itu gitu. Udah masuk sekali, nggak ada dinikmati lagi. Nggak ada dia makan saya berapa dari 2 gram, nggak ada tambahnya 3 gram, nggak ada tambahnya lagi. Udah 5 gram, sebetulnya perlu hukum alam mati deh. Tapi karena Tuhan belum cabut. Kalau menurut ilmu kami, dia tinggal sebetulnya. Ini hari kan sudah main sering lagi ya. Bulan 5 kemarin masih itu lagi. Ini kan. Kemudian kalau kita lihat Aceh ini tadi narkoba luar biasa. Kemudian yang paling banyak yang kena itu ibu-ibu. Sebagai kurir dari situ Medan, bawa ganja, pulang dari sana bawa sabu. Banyak sekali yang kena tangkap itu. Kadang-kadang dia melahirkan nggak ada duit. Kok itu kejadian ini? Tujuannya apa? Kenapa? Kasih orang 5 juta dari sini sana, baliknya kasih 10. Udah selama sekali ya kan dia nggak mau. 3 kali kena. Akhirnya melahirkan di lapas. Narkoba lapas itu bang, itu narkoba. Aceh saat ini di lapas kita ini 60 sampai dengan 83% semuanya penghuni narkoba. Yang paling banyak di Sibli 83%. Ini pertanyaan kita. Ya kemarin kan Bapak bilang tadi Cipo juga sudah itu nomor 70 dia di kategori 1 dan nomor 70 itu ya. Dulu nggak ada di Indonesia itu. Sekarang ada namanya satu lagi krokodil. Itu ke Indonesia masuk. Itu disuntikkan. Kalau kena tulang, itu daging rontok. Kalau salah suntik dan kena tulang, rontok semua. Ada yang segini habis. Ini masuk kaki lagi. Memang kalau narkoba itu nggak bisa. Kalau sudah sekali. Ini barangkali yang perlu sampaikan. Ada satu lagi apa saya namanya itu mana sih? Apa yang kanibal itu? Pesa. Itu gini. Akhirnya dia makan pasangan ini sampai habis. Dan kita minta kepada Allah SWT itu jangan masuk ke Indonesia. Kenapa sekarang ini banyak betul narkoba yang sudah beredar di pasaran, BNN nggak tahu, polisi nggak tahu, luar biasa. Jangan ada doa-doa deh. Misalnya kalau kita kenal apa namanya tubuh jenuh, sekitar dengan masalah pertanyaan dia. Kenapa? Pada pemerintah kabupaten kota, kepada Kodim, kepada Polres, jam 9 atau paling lama jam 10 itu bekerja anak sekolah. Begitu tidak ada lagi yang bekerja di jalan. Kalau sudah Kabupaten Simon. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelahnya. Saya juga kepada MPU Pak, sebagaimana penjelasan tentang aliran sesat tadi, itu merupakan satu kegiatan yang sangat berbahaya terhadap agama kita dan umat seluruh alam. Jadi Pak, ini mungkin sebagai masukan, mengapa adalah aliran sesat ini? Saya rasa aliran sesat ini juga diajar oleh Ustadz juga, para Ustadz. Jadi salah satu upaya kita, ini saya sebagai masukan ini Pak, bahwa kiranya di setiap kabupaten itu
diadakan pengajian para ustaz. Bagaimana yang aliran sesat itu, bagaimana hukum ini. Sementara muspika itu kan berganti-ganti, Pak. Jadi kalau bisa sebulan sekali ada pengajian khusus muspika di MPU misalnya. Begitu juga para imam mukimnya, Pak. Ini masukan, Pak. Kemudian satu lagi, Pak, kalau bisa ada satu ulama yang standby di setiap masjid kecamatan. Standby di masjid, artinya apa? Ketika masyarakat ada permasalahan, dia nggak susah lagi dia pergi ke masjid. Ada ulama yang standby untuk memberikan masukan-masukan. Selama ini mungkin ada orang yang tahu, tidak tahu melapor kemana. Ini saya rasa satu masukan. Kemudian masalah narkoba tadi, Pak, daripada Pak BNN. Di pertengahan pembicaraan Bapak tadi, Bapak katakan merokok di BNN itu merupakan pintu gerbang narkoba. Betul, Pak. Saya sependapat. Makanya narkoba ini tidak bisa dibatas, karena pintu gerbangnya terlalu banyak. Kalau kita lihat rokok itu sendiri, Pak, itu rokok sendiri yang berbicara. Kita lihat di rokoknya itu, rokok merusak kesehatan, membunuh, menimbulkan kanker. Itu dibaca oleh yang merokok. Yang merokok ini intelektual, tahu itu kok merokok juga. Begitulah narkoba ini. Bapak bilang tadi profesor, tuh aneh, nggak aneh. Karena Pak, yang merokok juga seperti itu. Bahkan Bapak Ketua MPU juga manfaatkan merokok itu adalah haram. Haramnya bagaimana? Jadi ini mohon kita sama, Pak. Kalau memang semuanya berbeda itu merokok adalah pintu gerbang narkoba, ini perlu disosialisasikan dengan fatwa MPU supaya tidak ada yang merokok di ibu kota. Terima kasih. Terima kasih, dan saya mohon maaf dua-duanya kebetulan dari Semelu. Saya kira tadi dari kabupaten lain. Paling ujung, 3. Tadi ada 3 orang penanya yang seputar beberapa hal tadi, singkat saja. Dari semua tadi mengatakan bahwa kenapa terjadi ada sholat subuh tidak ada yang terlalu meski, memang ada yang memang tidak ada, atau ada subuh tidak dulu dan sebagainya. Itu apa yang kami tadi bahwa pengaruh karena mungkin jam pelajaran agama yang kurang dari sekolah berarti, apakah sekolah umum atau sekolah agama berarti. Jadi karena saya setuju kalau itu ditingkatkan ke agamanya, maka dalam penjelasan saya tadi diantaranya adalah salah kenapa pengembangan agama tersebut itu diantaranya kurangnya jam pelajaran agama di sekolah-sekolah dan juga pelajaran atau mata kuliah di luar negeri yang menyangkut masalah agama. Yang kedua, tes urin, saya setuju betul. Karena kita untuk mengetahui apa yang tadi di waktu ini tadi. Tapi saya sarankan di sini kalau tidak hanya sekolah, tapi penting juga dibuatkan tes urin itu di pegawai calon negeri sipil. Calon negeri sipil itu dia akan tes urin juga. Kalau anak-anak kita lakukan tes urin, apakah dia sebagai unsur narkoba dan sebagainya, kenapa tidak? Padahal di pendidikan tes bagi calon-calon pegawai sipil. Jadi karena itu depan kembali Aceh ini dilakukan seperti itu. Kemudian tadi yang mengusulkan ada pengajian, ada namanya pengajian ustaz, ada pengajian musbidah atau musbika dan sebagainya, saya setuju. Bahkan ada daerah yang melakukan seperti itu, dipanggil ulama yang karismatik di sana, datang ulama-ulama kecil bawahnya itu hingga menanyakan masalah yang tidak lurus atau yang mungkin tidak sepakat, itu bisa dilakukan. Itu ada beberapa daerah, bukan Aceh Utara sudah ada syariat, Aceh Timur ada, kita yang lain sudah ada. Itu mungkin juga mengadakan pengajian, namanya musbilah,
pengajian ustaz, tapi kalau pengajian musyidah belum bisa dengar. Bahkan ada yang pengajian musyidah, artinya diadakan pengajian di kabupaten kota ataupun di kecamatan itu bisa diikuti oleh para musbida atau musbida, ya, hingga dengan demikian dalam pengajian itu bisa jadi satu keseragaman berarti dalam sesuatu hal. Kemudian tadi dikatakan bahwa syariat Islam ini sebagai lambang sekarang ini. Ya, saya kurang terima ya, karena begini, sebenarnya kita bertahap, masih bertahap-tahap. Kenapa tidak langsung dihukum rajam dan sebagainya? Kenapa diberikan campur sekian itu kurang berjalan? Kurang berjalan mungkin masalah dana. Tapi kalau dana cukup itu tidak akan kurang. Ya, kenapa dicerat cabut dulu dia langsung kalau sudah kawin dirajam, bunuh, dilempar. Kalau yang belum kawin pukul 100 kali dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Ini masih tahap takzir. Nanti mungkin sampai ke situ setelah berlakunya itu kanun jinayat dan kanun jinayat. Kemudian menyangkut masalah rokok. Yang tadi kata Pak Munirin sebagai apa namanya? Itu gerbang masuk narkoba karena enak. Maksudnya begini barangkali ya, karena enak bisa rokok, maka kemudian dibuka dengan peserta narkoba. Padahal rokok pun sudah jelas dikatakan dalam kotak-kotak rokok itu kotak ada disebutkan. Merokok adalah mengakibatkan kanker, ini, macam-macam. Kok kenapa ada juga rokok? Ibu bertanya, kenapa banyak rokok? Padahal langsung dikatakan oleh kesehatan mengakibatkan gangguan janin, kanker, kantong kering lagi dan sebagainya. Itu akan terjadi. Kenapa juga ada rokok? Tidak perlu dipertanyakan. Itu ada hal-hal yang lain seperti itu. Ya namun kalau dikatakan tadi sebagai pintu merokok, saya katakan setuju. Karena akibatnya bisa kita lanjutkan lagi kepada narkotika, obat, dan sebagainya. Bahkan Bapak Ibu sekalian juga disampaikan bahwa Ibu baru-baru ini telah memfatwakan berdasarkan dari pendapat dan makna narasumber dari kesehatan, dipanggil dokter ahli jantung misalkan, kedua dipanggil mantan perokok yang pernah merokok yang tinggal merokok, dan juga dipanggil yang sedang merokok. Ada dokter, ada ulama, mantan perokok, ada sedang merokok. Itu kita minta makalah-makalahnya. Apa yang akan terjadi di merokok itu? Jadi kalau kita tanya, semua itu dalam perkara yang sama. Termasuk wala tuku aidyakum tahlukah. Jangan campak di kebinasaan. Itu akan terjadi kebinasaan, bisa kanker, bisa ini, bisa dan sebagainya. Apalagi bisa kanker, ya, saya sudah diputuskan dalam 142 baru ini belum dikeluarkan. Itu kalau bagi perempuan hukumnya haram, jelas. Kalau bagi laki-laki yang bisa membahayakan sakit dan sebagainya, itu juga tidak boleh. Tapi kalau orang yang sedang jadi perokok yang berat itu sedikit-sedikit dihilangkan, sedikit-sedikit dihilangkan. Lihat tafsir perokok berat terus sedikit dihilangkan, karena dari mendadak berarti dia juga dia mati gara-gara itu sudah kami bahas. Ya, kita panggil narasumber ahli-ahli tentang itu, ahli kesehatan dan sebagainya. Ini belum dari keluarga sedang dulu kembali. Ini sebagai barangkali yang disampaikan Bapak sekalian dengan waktulah yang membatasi kita. Dan saat ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.